like, dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Apa kabar? Kita ketemu lagi minggu ini. Bagaimana sukacita hari ini? Wah, walaupun kalian di rumah, kita cuma bisa ketemu lewat layar kaca, tapi kita percaya Allah ada di sini. Kita nyanyi sama-sama ya. Allah di sini. Kebaktian ini kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu kembali. Walaupun kami bertemu di dalam kebaktian online, biarlah kuasa kasih Tuhan menyelimuti setiap kami. Ada sukacita di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menyatukan kami karena kami mempunyai Yesus yang hidup, yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulai kebaktian pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita menyanyi satu pujian. Yuk kita bangkit berdiri ya. Anak-anak mungkin dari tadi duduk ya, sehingga ya kita berdiri, kita mau nyanyi Yesus pokok. Nah, kita kasih gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan kita caranya tinggal di dalam Yesus, pasti kita akan akan lebih baik, berbuah banyak. Oke, anak-anak, kita di rumah bosen ya, mau ke sekolah kan? Iya, anak-anak mau ke sekolah, hari Minggu pengen ke sekolah Minggu, tapi nggak bisa ya. Tapi jangan putus asa.
bersama Tuhan aku bisa. Berdoa satu hari nanti kita sama-sama beribadah kembali. Pasti bisa lah, pasti bisa. Oke. Sekarang kita mau nyanyi ya. Ini lagunya bagus nih. Pasti bisa. Aku pasti bisa ya. Big, betul. Ada small, ada short, ada tall, semua di sini. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita bekerja, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Kita ada di rumah, tetap bisa melewati semua ini kalau ada Tuhan bersama kita. Anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya jangan lupa ya, anak-anak siapkan uang persembahan. Amplop ini pasti isinya udah banyak ya, Lesika ya. Iya, udah berapa Sudah minggu berminggu-minggu. ya. Iya. Sebelum dengar firman Tuhan, siapkan uang persembahan, masukkan ke dalam Berarti amplop. kucel-kucel ya. Harus Harus rapi. rapi ya, Lesika ya. Tapi ini simpen yang rapi. Kelak nanti mungkin beberapa minggu ke depan kita berdoa ya, bisa datang ke gereja bawa amplop ini. Oke? Yuk adik-adik, kita sudah persembahan, kita akan berdoa ya. Kita berdoa sekalian untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mempersembahkan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, berkati papi mami kami dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengar firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti Tuhan akan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bahkan kami boleh melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Ya, sekalipun kita tidak langsung bersama-sama di dalam satu tempat, tapi ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena asal hati kita sungguh-sungguh, maka sekalipun di rumah, Tuhan pasti memberkati ibadah kita semuanya. Amin. Anak-anak, saya yakin kalian pasti pernah datang ke sebuah pesta. Pasti menyenangkan bukan ada di sebuah pesta. Kenapa demikian? Karena biasanya di sebuah pesta orang itu sedang bersuka cita. Banyak dekorasi dan hiasan-hiasan.
serta yang pasti banyak makanan dan minuman disediakan. Nah anak-anak, tapi pernahkah kamu datang ke sebuah pesta di mana ternyata makanan dan minumannya tidak cukup? Tentu saja ini bukan saja membuat kecewa para tamu yang datang, tapi juga dapat membuat sedih dan malu tuan rumah yang mengadakan pestanya. Anak-anak, ternyata Tuhan Yesus dan murid-muridnya pernah menghadiri satu pesta di mana minumannya tidak cukup. Nah, lalu apa yang terjadi pada pesta itu? Kebenaran apa yang akan kita pelajari dari kisah itu? Mari kita dengarkan kisahnya. Anak-anak, nah pada suatu kali ada sebuah pesta pernikahan di kota Kana. Seperti biasanya di dalam pesta, maka semua orang yang menghadirinya bersuka cita. Ada yang ngobrol satu sama lain, ada yang tertawa bersuka cita. Dan bersama-sama mereka menyantap hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga yang sedang berpesta. Nah, pada waktu itu, Ibu Tuhan Yesus ada di pesta pernikahan itu. Dan juga ada Tuhan Yesus serta murid-muridnya. Karena mereka juga diundang ke pernikahan tersebut. Namun demikian anak-anak, di tengah pesta itu, mereka mengalami masalah. Mereka kehabisan air anggur untuk dihidangkan. Tentu saja ini menjadi masalah besar karena akan membuat malu keluarga mempelai yang mengadakan pesta. Karena air anggur adalah air yang harus ada, minuman yang wajib di dalam pernikahan orang Yahudi karena merupakan lambang dari rasa sukacita. Nah, anak-anak mengetahui hal itu, maka ibunya Tuhan Yesus, Maria, mendatangi Tuhan Yesus karena yakin Tuhan Yesus dapat menolong. Dan lalu Maria berkata kepada Tuhan Yesus. Dia cepat-cepat datang, lalu dia bertanya, "Anakku, mereka kehabisan anggur, anakku." Mendengar perkataan Maria itu, maka Tuhan Yesus mengingatkan ibunya bahwa membereskan masalah soal anggur bukanlah alasan untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kita tahu Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi Mesias. Karena itu Yesus berkata, "Ibu, mau apakah engkau datang kepadaku? Saatku belum tiba." Nah, namun sekalipun demikian, Ibu Tuhan Yesus, Maria, percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap menolong. Karena itu maka Maria berkata kepada para pelayan, "Hei para pelayan, apapun yang dikatakan kepadamu oleh Yesus anakku itu, buatlah itu." Anak-anak, sikap dari Maria ini adalah contoh dari orang percaya yang memiliki iman yang besar. Ingat, Tuhan Yesus belum pernah melakukan mukjizat sebelumnya. Tapi Maria dengan yakin dan percaya meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ternyata benar seperti keyakinan Maria. Tuhan Yesus datang menolong dan Tuhan Yesus kemudian menyuruh para pelayan untuk memenuhi tempayan-tempayan dengan air dan para pelayan taat melakukannya. Anak-anak, apa itu tempayan? Tempayan adalah tempat air yang sangat besar terbuat dari batu. Untuk apa sih tempayan itu? Nah, di ayat 6 di Alkitab yang tadi kita baca, anak-anak, itu memberi kita tahu bahwa ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan kaki setiap para tamu yang akan menghadiri pesta seperti kebiasaan adat orang Yahudi. Nah, maka Tuhan Yesus menyuruh para pelayan katanya, "Sekarang cedoklah anggur itu dan bawalah kepada pemimpin pesta." Dan anak-anak, luar biasa, suatu mukjizat terjadi. Air biasa itu berubah menjadi air anggur. Para pelayan begitu kagum dan terheran dengan apa yang mereka lihat dan alami. Melihat hal itu, pelayan-pelayan itu pun melakukan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu membawa air anggur itu kepada pemimpin pesta. Nah, anak-anak,
Pemimpin pesta itu lalu mencoba air itu, mengecap air itu. Dan ternyata air anggur yang baru yang diminumnya itu sungguh lezat sekali rasanya. Dan lebih baik dari anggur sebelumnya. Nah, saking kagumnya anak-anak, si pemimpin pesta lalu memanggil mempelai laki-laki dan mengatakan bahwa biasanya orang itu menghidangkan anggur yang terbaik dulu. Setelah orang-orang puas minum, baru kemudian dihidangkan anggur yang kurang baik atau anggur yang lebih murah. Tapi ini malah kebalikannya. Nah anak-anak, baik mempelai atau pemimpin pesta dan tamu-tamu lain sebenarnya tidak mengetahui asal air anggur terbaik yang dihidangkan belakangan itu. Tapi para pelayan mengetahuinya. Mereka memasukkan air biasa dalam tempayan dan air itu berubah menjadi anggur yang lezat. Ini sepertinya hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi Yesus membuatnya menjadi kenyataan. Ketika sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin tetapi bisa menjadi kenyataan, itu disebut mukjizat. Tuhan Yesus mampu melakukan hal itu. Dan Tuhan Yesus melakukan mukjizat banyak sekali setelah peristiwa ini. Tapi mengubah air menjadi anggur pada perkawinan di Kana merupakan mukjizat yang pertama. Nah anak-anak, kisah kita minggu ini sampai di sini. Luar biasa ceritanya ya anak-anak. Nah, sambil kita ingat-ingat cerita yang tadi kita dengarkan, mari coba langsung tanyakan beberapa hal sambil mengulangi lagi biar lebih hafal, lebih ingat lagi kisah tadi. Yang pertama, dimanakah Tuhan Yesus mengadakan mukjizatnya yang pertama? Yaitu apa? Mengubah air biasa menjadi air anggur. Di mana? Waduh, kalian memang pintar sekali. Di sebuah pesta pernikahan di kota Kana yang ada di daerah Galilea. Langsung, di mana sih tempatnya kota Kana itu? Nah, coba kita lihat bersama-sama di peta ya. Di mana ya? Peta. Ternyata ada di sana tuh kota Kana yang ada di Galilea itu ya. Dekat kota Nazaret dan Danau Galilea. Jadi sekarang kita tahu kota Kana itu ada di mana ya. Nah sekarang kita coba pertanyaan yang kedua. Kenapa Maria ibunya Tuhan Yesus ketika mendengar kekurangan air anggur, lalu dia datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan? Pinter lagi kalian. Betul. Maria ibu Tuhan Yesus mungkin kenal baik dengan tuan rumah yang mengadakan pesta itu. Betul. Bahkan mungkin juga ia saudara dari keluarga yang sedang mengadakan pesta itu. Coba kenapa? Karena kalau kita dengar ceritanya, kita dapat lihat kalau Maria itu tahu mengenai permasalahan kehabisan anggur ini. Dan dia merasa ikut bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan persoalan itu. Coba pikir, kalau kita bukan saudara dari yang punya pesta itu, biasanya orang mikir-mikir dulu untuk ikut bertanggung jawab, ikut mau membantu kekurangan baik makanan atau minuman, ya kan? Nah, lagi pula Maria juga di kisah itu bisa memerintah para pelayan. Coba pikirin, kalau bukan keluarga atau kenalan baik, tidak mungkin Maria bisa berbuat seperti itu. Bagus sekali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Anak-anak, di kisah tadi diceritakan ketika Maria datang meminta tolong pada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Kira-kira anak-anak kenapa ya Tuhan Yesus menjawabnya demikian? Betul sekali. Karena yang pertama, Tuhan Yesus mau mengingatkan Maria bahwa tujuan utamanya datang ke dalam dunia bukan menyelesaikan masalah kekurangan anggur, tetapi ada hal yang lebih besar, yaitu menjadi Mesias yang harus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita semua. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan demikian
untuk menegaskan kepada Maria ibunya bahwa pribadinya bukan hanya seorang manusia biasa, anaknya Maria doang, tapi Yesus juga adalah pribadi Allah yang sejati. Karena memang Yesus itu pribadi manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, Yesus sedang menunjukkan kepada Maria, kepada ibunya, bahwa dia adalah Allah. Gitu ya. Yang keempat, banyak bisa maksud, oke deh, tapi mudahlah ini mah ya. Anak-anak tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh mengisi air ke tempayan. Nah, kira-kira berapa besar sih ukuran tempayan itu? Nah, ini penting ya. Kalian bisa jadi tahu gitu ketika diceritakan ada 6 tempayan. Berapa banyak sih airnya? Nah, Alkitab berkata bahwa isi tempayan itu sekitar 2-3 buyung. 2-3 buyung. Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, itu diterjemahkan langsung jelas bahwa satu tempayan itu sekitar 100 liter. Bayangin, banyak sekali. Jadi kalau ada 600 liter anggur. Yang terakhir, untuk apa ya Tuhan Yesus membuat mukjizat ini? Yang pasti, ini yang penting. Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya untuk menunjukkan tadi pertama apa? Keilahiannya, ketuhanannya, bahwa dia bukan hanya manusia sejati saja, tapi dia juga Allah yang sejati. Dan Tuhan sedang menunjukkan kemahakuasaan dan kemuliaannya. Begitu. Nah, sebagai kesimpulan dan penutup dari cerita minggu ini anak-anak, mari kita ulangi lagi apa sih yang kita pelajari. Yang pertama, di dalam kisah ini yang paling penting, ini bukan mukjizatnya. Ingat sekali lagi, di dalam kisah ini yang paling penting bukan mukjizatnya, tapi siapa yang membuat mukjizatnya. Tentang pribadi yang berkuasa membuat mukjizatnya, yaitu Tuhan Yesus. Coba perhatikan anak-anak. Di kisah ini Alkitab tidak menggunakan kata mukjizat, tapi tanda. Apa itu tanda? Tanda itu adalah sesuatu yang menunjukkan pada suatu hal lain yang lebih penting. Misalnya tanda penunjuk restoran. Misalkan kalau kita sedang naik mobil sama papa sama mama di jalan tol, kita mau cari makan, suka ada tanda tempat makan, restoran. Nah, yang paling penting itu tandanya atau restoran aslinya, tempat makan aslinya. Tentu saja tempat makan aslinya. Tanda hanya sekedar penunjuknya saja. Jadi kalau kita sudah bertemu dengan restorannya, dengan tempat makanannya, maka tandanya itu sudah tidak penting lagi. Demikian juga mukjizat. Mukjizat itu cuma tanda. Tanda yang menunjukkan kepada siapa? Kepada pribadi Tuhan Yesus yang melakukan tanda itu. Yang pentingnya siapa? Yang melakukannya, Tuhan Yesusnya. Seperti murid-murid Yesus yang percaya kepadanya, setelah melihat tanda itu, demikianlah kita juga harus demikian. Lebih mementingkan siapa yang melakukannya dibanding tandanya atau mukjizatnya. Siapanya? Tuhan Yesusnya. Nah, hal berikutnya yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang lebih penting dari kisah ini adalah bahwa satu-satunya nama yang disebut di dalam kisah ini, coba nanti kalian perhatikan di Alkitab, cuma Tuhan Yesus. Yang lain tidak disebutkan namanya, hanya ditulis Ibu Yesus, murid-murid Yesus, pemimpin pesta, mempelai. Mengapa? Karena yang menjadi fokus di kisah ini adalah Tuhan Yesus. Yang lain cuma figuran saja. Yang terutama adalah Yesus. Yang lain tidak boleh mencuri kemuliaannya. Nah, pelajaran yang kedua, selain kita sudah tahu bahwa di kisah ini yang paling penting adalah pribadi Yesus, kita juga belajar bahwa pribadi Yesus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati yang mampu melakukan hal yang luar biasa. Sekali lagi ya, tadi ya, Yesus adalah manusia yang sejati dan juga Allah yang sejati. Dan yang terakhir, kita belajar apa? Kalau kita sudah tahu dua kebenaran tadi, maka kita harus percaya, mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat itu lebih dibanding kita mengingini untuk mendapatkan
mukjizatnya. Sekali lagi, kalau kita sudah tahu dua kebenaran yang tadi, maka kita seharusnya lebih percaya, lebih mengenal, lebih mengasihi, lebih menginginkan Tuhan Yesus yang melakukan mukjizatnya dibandingkan dengan mukjizatnya itu sendiri. Ya, oke, itu pelajaran kita hari ini. Sekarang kita baca ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Yohanes 20 ayat 31b. Gimana bunyinya? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 31b. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Hoi, luar biasa sekali. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Kiranya kebenaran-kebenaran yang kami pelajari boleh tersimpan di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Kami mau rindu semakin lebih mengasihi Tuhan dibanding hal-hal yang lain. Bukan hanya sekedar hal-hal yang luar biasanya yang telah dilakukan Tuhan Yesus, tapi kami ingin lebih mengasihi Tuhan Yesusnya sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Berkati kami Tuhan, berkati mama papa kami, jagai terus kesehatan kami, jagai kesehatan mama papa kami, dan terus pelihara dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Tuhan menjaga dan terus memelihara kita semua. Dadah. Anak-anak sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai setiap kita dari dulu sampai sekarang dan akan datang. Kita mau nyanyikan satu pujian, bagaimana kasih Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan tak pernah janji langitnya biru terus, tapi Tuhan berjanji Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
selesai. Tapi sesungguhnya firman Tuhan, kasih Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Bagaimana Ika? Firman Tuhan itu terus ada di dalam hati dan kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Oke? Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Ya, minggu Ketemu depan ya. lagi. Dadah. Dadah. Bye. The Lord lift his countenance upon